Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di puasa yang ke-15 16 insyaallah kita dilancarkan setiap kegiatan, setiap rencana, setiap apapun yang keinginan kita. Sholawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya. Semoga kita menjadi umat hingga akhir zaman. Marilah kita buka acara kuliah subuh ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah selanjutnya ada kuliah subuh oleh Dr. Haji Ustaz Uli Ahmad Suryadi MA dengan doktor dengan tema uzur puasa. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah kuliah subuh rahimahullah, alhamdulillah di subuh ke-15 ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk menjalankan pahala i'tikaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa, tarawih, tadarus, juga kebaikan yang lainnya. Di hari ini kita akan bicara tema mengenai uzur a'dzara. Jadi orang Arab itu begini ngomongnya, Pak. Kalau dia punya kesalahan ini ingin diampuni, maka orang Arab bisa begini, ya Zaid, ma'fu anni, wahai Zaid, maafkan saya karena saya berdosa pada engkau. Tapi kalau ingin kehilafannya itu dihapus, maka biasanya menggunakan kata ghafara. Ighfir lana ya Rabb, hapuslah dosa kami. Tapi kalau ada orang begini, wahai Rudi, engkau harus menyampaikan salam ini ya pada orang ini. Kan wajib ya, sampaikan salamku pada orang itu. Baligh salami ilaihi, sampaikan salam pada itu. Ternyata orang itu tidak bisa menyampaikan itu. Gimana kata dia? Udrun lana ya Zaid, maafkan saya karena udur saya tidak bisa menyampaikan salam itu. Jadi udur itu kan sesuatu yang menyebabkan orang tidak melaksanakan pekerjaan. Ma
yusabbibu ala tarkil fi'l, sesuatu yang menyebabkan orang itu meninggalkan pekerjaan. Tapi dia bukan ukhrah, bukan rukhsah. Kalau rukhsah itu keringanan, agak beda kondisinya. Kalau udzur itu tarkul fi'li, meninggalkan pekerjaan. Asalnya harus puasa, ternyata tidak puasa. Tapi kalau rukhsah itu keringanan, asalnya harus berdiri, karena tidak bisa berdiri maka duduk. Kalau tidak duduk maka terlentang. Kalau tidak terlentang, berbaring. Kalau berbaring, terlentang dan seterusnya. Nah, hari ini kita akan bahas adarus shaum, udur-udur puasa. Berarti secara sederhana itu kita maknai sesuatu yang membolehkan seseorang berbuka puasa atau tidak melaksanakan puasa. Jadi bapak-bapak kalau menemukan di YouTube ataupun di berbagai media internet hari ini yang banyak, pasti akan ada perbedaan pendapat terkait itu. Tidak apa-apa, perbedaan pendapat itu pasti ada. Tetapi yang paling penting pikiran kita bukan menyudutkan kenapa dia itu beda. Tapi yang paling penting bagi kita kenapa perbedaan itu muncul. Jadi kalau ada ikhtilaf lalu si A memegang pendapat A, si B memegang pendapat B, si A mengecam pendapat B, itu salah. Ikhtilaf itu keduanya berdasarkan pada rasyih fil ilmi. Jadi tidak boleh saling menyalahkan kalau bukan ahlinya. Nah, hari ini kan kecenderungan begitu, Pak. Tanyakan pada ahlinya. Jadi kalau tidak bertanya pada ahlinya ya repot. Sebab ilmu agama itu harus dua hal. Pertama dia mutasil, yang kedua dia mendawwan. Mutasil. Kenapa engkau itu kunut? Dari guru saya, Pak. Guru Anda dari mana? Dari gurunya. An saykhi hatta ila Imam Syafi'i. Mudawwan, ada kitabnya, ada bukunya. Kalau buku terjemah, tapi kalau kitab aslinya itu asli dari penulis. Nah, terkait dengan udzur ini pasti banyak terkait dengan ikhtilaf itu. Tidak apa-apa, biarkan terjadi. Bahkan guru dan murid pun bisa jadi ikhtilaf. Kita sedikit Pak sebelum masuk materi ini. 3 imam madhab ini hubungan guru dan murid. At-tasassul fil ilmi. Siapa saja? Imam Malik bin Anas di Madinah punya murid Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, punya murid Ahmad bin Hanbal. Semua itu hubungannya guru murid. Imam Malik bin Anas gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pertama kali berguru Malik dengan kitab musnadnya Al-Muwatta. Lalu Imam Syafi'i ketika di Irak ditemui sama Ahmad bin Hanbal, maka muncul Ahmad itu madhab Hanabilah. Ternyata yang tidak langsung berguru itu adalah Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas ke siapa? Ke Imam Hanafi, Abu Hanifah, namanya Nu'man bin Sabit. Beliau itu meninggal tahun 90 Hijriah, berarti masuk tabi'in shaghir. Nah, hubungan guru dan murid ini, Bapak sekalian, itu terselang sama satu imam. Mutasil ya. Imam Abu Hanifah punya murid namanya Syekh Al-Imam Muhammad Hasan Asy-Syaibani. Lalu Imam Syafi'i pernah bercerita pada gurunya Imam Malik bin Anas. Saudakilah Pak, seorang nama, singkat cerita. Wahai Syafi'i, ilmuku kepadamu sudah tuntas. Ilmuku kepadamu sudah tuntas. Silahkan cari imam yang lain. Tapi kan Abu Hanifah sudah meninggal. Cari guru saya, nama siapa? Syekh Muhammad Hasan Asy-Syaibani. Nah, itu hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana kita memahami sebuah pernyataan fikih yang harus konsisten, yang harus paham terkait jujutanana lah gitu. Jadi tidak saling menyalahkan. Baik Bapak Ibu sekalian, ini terkait dengan udur ya.
Saya ngambil salah satu kitab modern nih. Ini saya pelajari dulu Pak waktu SMA kalau nggak salah ini. Al-Fiqhul Manhaji ala Madhhabil Imam Syafi'i. Ini dikarang oleh 3 guru besar di Jami'ah Damaskus ya. Namanya itu Dr. Muhammad Hasan Mustafa Bagho sama Mustafa Khin sama Ali Sharanji. Ini luar biasa Pak pikiran orang ini. Jadi Bapak-bapak pernah ya mendengar Wahbah Zuhaili? Yang suka baca-baca, Syekh Wahbah Zuhaili sekarang sudah meninggal. Dia nulis kitabnya luar biasa. Pertama adalah Al-Fiqhul Islami wa Diddatuhu. Yang kedua ada Tafsirul Munir. Yang ketiga ada At-Tafsir Al-Islami wa Qadaya Al-Mu'asirah. Itu halamannya pada dia cukup ringan-ringan ya, rata-rata satu kitab 10 jilid lah. Jadi kalau dibaca 2 tahun itu baru beres Bang Doni baca kitab itu. Baik, apa sih yang menjadi udzur itu? Yang pertama itu at-talabus bil haidi, perempuan yang sedang haid, maka dia boleh meninggalkan puasa, malah tidak wajib puasa. Jadi orang haid yang nifas, awin nifasi atau nifas. Haid itu apa? Damun yakhruju min aqsa rahimil mar'ah ala sabil istihah. Darah yang keluar dari ujung rahimnya perempuan. Kata kita hari ini adalah rahim, uterus. Ala sabil istihah, pada keadaan sehat. Kalau keadaan sakit bukan haid tetapi itu adalah istihadah. Saya bicara di mazhab Syafi'i yang banyak menyebar kita. Kalau ukuran haid yang paling sebentar, aqalluhu yaumun wa lailatun. 1 hari 1 malam. Perempuan kita nih, istri kita keluar jam 7. Terus diamkan dulu, Pak. Diamkan dulu, terus jam 12 keluar lagi. Terus keluarkan lagi sampai yaumun walailatun, itu berarti 1 hari. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Keumuman perempuan itu ini juga berbeda-beda Pak. Kata madhab yang lain 9 hari, kata madhab yang lain 8 hari, adanya 11 hari. Ternyata imam madhab ini Bapak sekalian itu istiqra, bahasa keren induktif ya. Bertanya pada kaum Hawa, sabaraha ari sok head? Oh 6 hari. Sabaraha genep sok head? Oh sekian hari. Disimpulkanlah menjadi 6 atau 7. Yang paling banyak adalah 15 hari. Jika 15 hari sudah masih ada darah, dipastikan hari ke-16 itu adalah istihadah. Itu haid. Terus kalau nifas itu hubungan dengan ad-damu ba'dal wiladah. Darah yang keluar di perempuan setelah melahirkan. Walaupun nempel pada janin. Misalkan ayah perempuan anu melahirkan, itu kan sok di janinnya, di bayinya sok nempel. Itu darah ciri bahwa dia nifas. Termasuk orang yang dioperasi sesar. Operasinya sih di perut, di batnun, perut. Tapi pasti keluar nifas. Jadi tidak mesti, Pak, istri saya itu kan melahirkannya tidak melalui vagina, tidak melalui faraj, tapi melalui perut. Apakah dia nifas? Selama di vaginanya, mohon maaf, farajnya keluar darah setelah melahirkan, walaupun di sesar itu namanya adalah nifas. Berapa? Yang paling sedikit, majatun. Sekeceret. Tapi tidak ada manusia yang seperti itu kecuali Aminah Ummu Rasulullah SAW. Jadi Siti Aminah itu ketika melahirkan Nabi tidak ada darah nifas. Fatimah Az-Zahra juga melahirkan tidak ada darah. Urang mah rata-rata ayat tadi anu dilahirkan tanpa darah. Tidak ada. Ini majah. Terus ghalibnya berapa? Wa ghalibuhu arba'una. Umumnya 40 hari. Sampai orang Sunda nama mie sepoe hiji Bang Doni.
Sepoe hiji nyirian Pak dina kalender, oh ternyata 40 hari. Bereslah darah keluar, berhenti inqita muntabil haid, maka itu nifasnya beres. Tapi kebanyakannya itu 60 hari. Jika 60 hari lebih, maka dipastikan itu istihadah. Oke. Terus yang selanjutnya, jika memang ketika bulan puasa, hapunten, ari bojo urang teh Pak, jam 5 sonten 1 jam deui kana buka keluar berdarah haid, walaupun sajam deui jadi otomatis batal puasa. Eta istri nyarios, atuh tadi keluar teh itu jam 8 gitu kan, atau jam 7 kan, itu urusannya urusan siklus kan, urusan Allah kan gitu. Imah setengah jam deui aya sepengumuman di masjidnya. Hadirin sadayana, setengah jam deui bade buka puasa, ari pek teh keluar darah merah, batal ya otomatis. Berarti hari itu dia harus dikodok kan gitu. Ngalahirkeun Pak, aing ngalahirkeun teh kaping 30 Sya'ban, ari enjing teh saum darahna seueur keneh, jigana camplang da Pak, sasasi puasa we teraskan gitu. Atau di tengah-tengah puasa, asna saum, tengah-tengah pas poe ka-7 ngalahirkeun. Berarti kaping 7 8 senengna dugi ka akhir Ramadan dia harus tidak puasa, maka fa'alaiha qada'un, maka untuk perempuan itu qada'. Yang ketiga, al-marad alladhi yusabbibu li sahibihi dararan syadidan. Sakit yang sangat, yang parah sehingga memadorotkan pada badannya. Kata dokter begini, wahai fulan, kalau engkau puasa ini tambah parah penyakitnya, maka boleh tidak puasa. Atau saya pribadi, dororun nafsi, pas tabu 10 siang teh Pak ngahod-hod, wah pokoknya mah sangat alaman menyakitkan tubuh. Lamun kira-kira ngaleueur teh bakal dipupuseun atau tambah parah pada komplikasi penyakit yang lain, maka boleh berbuka. Tapi lamun kinten-kinten titajong buka tuh Pak. Titajong, aduh nyeri, buka tong. Nah, tidak dororon syadidan, tapi titajong na tetanus bisa jadi kata dokter jangan puasa, ada obat yang masuk gitu. Al-marad alladhi yusabbibu li sahibihi dororon syadidan au alaman. Amma in istadda al-maradu awil alamu bihaitsu khasya mahu ala nafsihi al-hilaku wajabal fitru inda idin. Ketika penyakitnya itu sangat berat dirasakan, awil alamu juga menyakitkan tubuh, sehingga dia khawatir akan terjadi kebinasaan pada dirinya. Bihaisu khosya ma'ahu ala nafsihi al-hilaku gitu, sehingga khawatir, takut kalau puasa itu akan menyebabkan kebinasaan pada dirinya, menyakitkan apa? Menimbulkan penyakit tadi. Wajabal fitru inda idin, wajib berbuka ketika itu. Hari tabuh 7 teh biasa keneh pagi-pagi teh panas biasa. Nah, ari pas jam 10 panasna teh 48 derajat. Tubuhna ngagigil, ngigau sajabina ka dokter, wajabal fitru inda idin. Ketika istaddat al-marad itu harus boleh berbuka. Ini Kang Yazid bahasa Arab itu enak ya bacanya ya, izaz gitu. Singkat. Arab itu Pak cukup pakai tanwin saja bisa mengerti kata. Yauma idzin, asalnya yauma idzan, idzannya kemana? Ke belakang, ketika sesuatu. Jadi sedikit cerita bahasa Arab, singkat Pak, tidak perlu bertele-tele. Tanwin itu banyak Pak. Kalau di tajwid itu kan tanwin cuma ada berapa? Cuma 3, fathatain, kasratain, dumatain. Di bahasa itu 10. Aqsamu tanwinihim aslun alaika biha
fa inna taksimaha min khairi ma huriza makin wa qabil wa awid wal munakarazid ranim awi kintirol wari wa ma hurija. Baharnya tawil. Fa'ulun fa'ulun fa'ilun mif'alun, itu ilmu tentang bahar ya, rima-rima di ilmu arud. Pertama tanwin tamkin, dia masuk pada isim mu'rab, Zaidun, Bakrun. Kedua tanwin tankir, dia masuk pada isim nakirah, kata Sibawe. Contoh, sering tidak Pak mendengar ujung nama orang weh-weh ya? Sering. Itu di daerah Iran. Miskawe, dia asalnya miskah, tapi karena di daerah tertentu dia miskawe. Sibawe, Sibawe ini Pak Dede tokoh ilmu nahu, luar biasa sekali ilmu bahasa Arab. Jadi kalau ditanya siapakah tokoh pertama kali ilmu gramatika, Imam Sibawe. Imam Sibawe itu Pak ada cerita diceritakan di Alfiyah Ibn Malik. Alfiyah Ibn Malik ini kalangan Jamaludin Al-Qasim yang ada di Andalusia. Ada sastra 1000 bait. Ada yang Katalan? Yang Katalan Pak Abi pasien hadiah ini. Ada yang Katalan? Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbiyallahu khairu Maliki musalliyan ala nabiyyi Mustafa wa alihi seterusnya. Wa asta'inu laha fi alqiyah maqasidun nahwi biha wahmiyah tuqaribul aqsabil abdi mujadid. Teruslah sampai 1000 bait. Ceritakan orang itu begini, saking kujago yang menahu Pak, Imam Sibawe ditaros ke malaikat munkar nakir, itu kan aja ditaros ke malaikat munkar nakir. Kan kumaha soal orang teh kayak di kubur teh, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka. Saking ku jago gramatika bahasa Arab, eta malaikatnya Pak dibalik taros deui. Ya Sibawe, man rabbuka. Sorry Mas Sibawe, ini soal ilaikum. Saya punya satu pertanyaan pada engkau berdua munkar nakir. Man yaitu man istifham apa man mausul? Eta lah hebatnya malaikat ditaros Pak. Man teh banyak, ada man syartiyah, ada man mausul, ada man istifham, ada man zaidah, semua begitu di bahasa Arab itu. Saking hebatnya lah ceritanya Imam Sibawe. Ada tanwin muqabalah pada jama' muannas salim, muslimatin, muslim. Nah, sekarang tanwin iwad. Iwad ada harfi, iwad anil jumlah, dari kalimah yang lain-lain. Jadi Arab itu gampang. Yauma idin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Apa yauma idin itu? Yauma idza kemana ke situ? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Tunyebatkeun deui ida janjina mah kan gitu. Kira-kira begitu Pak. Jadi tidak sulit ya belajar bahasa Arab Bang Doni, tidak sulit, pasti mampu. Nanti Bang Doni cukup begini Bang Doni. Kalau ingin belajar bahasa Arab pintar, gampang. Pak Haji Ubay, setiap Kamis sore beli martabak Bangka. Pak Dede, setiap Kamis sore beri martabak Bangka, tapi rasana kismis keju. Orang Arab itu kan suka kismis keju. Pak Dede, engke biasanya 2 bungkus. Anu hiji cana kabumi, anu kadua cana kace salapan nomor hiji, insya Allah tiasa Pak. Kalau tiasa lah. Arab itu sangat sekali. Ada 12 ilmu yang harus dikuasai kan gitu. Gampilnya meser martabak Bangka, rasana kismis keju, meser 2 bungkus setiap Kemis. Anu hiji sana kabumi, nah anu hiji kirim ka C salapan nomor hiji, kewe pirarian C salapan hiji saha gitu. Didoakeun ku abdi tiasa bahasa Arab kan hiji. Yang kedua, yang keempat ya, as-safarul tawilu alladzi la yakillu an salasatin wa samanina kilometer bisyarti ayyakuna safaran mubahan. Perjalanan yang panjang Bang Doni, yang jaraknya itu tidak kurang dari 83. 83 km itu bagaimana ukurannya?
Dulu Bapak Ibu sekalian tidak ada istilah kilometer, ada besaran pokok di Arab itu. Contoh, hubungan dengan berat untuk zakat atau zakat fitrah, zakatul fitri ada sok. Untuk urusan fidyah ada mud, tidak ada letteran nggak mungkin. Untuk urusan menghitung air ada ritlun Baghdad. Untuk lagi menghitung mata uang dinar dirham, walaupun fluktuasi itu perbedaan gram setiap fase imam madhab sampai pada Turki Utsmani. Terus ada lagi jarak. Gini Pak, kalau masafah, orang Arab nyebut masafah. Masafah itu jarak. Cianjur ke mana? Ke Bogor, masafah. Masafahnya itu Cianjur ke Bogor berapa? 60 kilo. Tapi kalau muhadah, kan kalau jalan berkelok-kelok ya Pak, lurus ke Cianjur Bogor, kan tidak berkelok-kelok, dia ngitung masafah. Tapi kalau ngitung garis lurus namanya muhadah, garis lurus sejajar. Contoh, orang ke mana? Ke kiblat, Ka'bah. Katanya si Indonesia itu lebih dekat ke Mu'tazam. Tarik lurus tuh, muhadah. Gitu. Ada ukuran jarak Pak. Dulu itu orang Arab itu menghitungnya kalau dia berjalan normal dengan pakai unta sehari semalam itu marhalataini. 2 marhalah. 2 marhalah itu di zaman Nabi dan Khulafaur Rasyidun rata-rata dihitungnya sittata asyara farsakhon. 16 parsah. Parsah berapa? Tidak ada tuh hitungannya. Yang ada itu setelah periode Turki Utsmani baru dihitung. 1 parsah itu kira-kira 4,83 kilo. Kalikan aja 16, muncullah 80 sekian. Jadi kalau ada jarak nih, kita ke Jakarta kira-kira langkung tuh Pak 80. Langkung ya? Jakarta Cianjur? Jakarta Cianjur langkung ya? Langkung ya? Maka boleh berbuka. Maka boleh berbuka. Baik. Tapi perjalanan yang mubah. Contoh, ke Jakarta itu kerja gitu kan. Ke jarak itu dia mau silaturahmi. Jadi apa yang bisa mayubihul qasri yubihul fitri. Apa yang bisa membolehkan qasar pasti membolehkan berbuka. Oke. Tapi safaron mubahan. Itu badai ke Jakarta, tapi badai nonton sesuatu, ternyata itu sekolah bimbang ya. Makanya lamun sekolah, orang kali sekolah kan ngetren saditurnya. Abi juga berpandangan begini, lamun sekolah teh ka Ancol hungkul, ka dunia permainan, mubah tuh Pak. Supaya mubah, lebetkeun heula Pak, ka museum naon jadi mubah. Padahal di museum setengah jam, ari amangna 5 jam. Jadi we mubah perjalanan nanti kan gitu. Carana gitu pada ini ulah langsung nonton Persib, kaajabar heula. Tah ti kaajabar langsung ke Persib kan caket tengah jalan kan gitu. Ini mah teknik na fikih supaya tiasa gitu. Terus, nah ini Pak, ini mazhab Syafi'i ya, tapi mazhab yang lain boleh. Kita baca begini. Amma in asbaha shaiman wa huwa muqimun summa ahdasa safaron asna an-nahari lam yajuz al-iftaru. Kalau ternyata di pagi-pagi, nah jam genep nih, jam genep pagi-pagi. Pami ya Pak, pami subuh mah tul fajr. Pami sobah pagi-pagi. Arab begitunya. Subuhun, subuh, sholat subuh, fajr. Tapi lamun sobah pagi-pagi gitu. Pagi-pagi jadi benda ta. Diulangi kan sami Kang Yaji aya mumuluk, aya sarapan, aya naon deui. Wah, pokoknya orang Sunda ge luar biasa. Sementara dia mukim masih di daerah tinggalnya. Simkuring orang Geria.
Pek di pagi-pagi itu masih di geria, sementara dia puasa. Rudi Ahmad teh orang geria, pas jam 7 teh masih puasa. Teras we summa ahdasa saparon, lajengnya perjalanan saparon teh wiron teh ya. Perjalanan nu panjang, nu tebih. Asna an-nahari dina kondisi siangna. Ai jam 7 teh saum kene, ai pas jam 10 berangkat ke Jakarta. Lam yajuz al-iftaru. Maksud ini tidak boleh berbuka puasa. Kumaha carana tuh? Saya singkat cerita. Yang mudah-mudah saja, ada di kitab Safinah. Sehingga ngedengar kitab Safinah kayaknya judulnya. Safinatun Najah itu dikarang oleh Syekh Salim bin Sum al-Hadrami. Tapi Al-Batawi wafatan. Salim bin Sumer nulis kitab namanya Safinatun Najah fi Usuliddini wal Fiqh. Itu dikarang di Hadramaut. Tapi Al-Batawi wafatan, meninggalnya di Jakarta, di Betawi. Dia punya garis hubungan ilmunya nanti ada Said Usman. Dia mufti Batawi ketika zaman Belanda. Nulis kitabnya banyak sekali, termasuk silsilah tentang para habaib dia tulis. Disarahi sama orang Al-Bantani, orang Banten, namanya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani At-Tanara. Kalau menyebut Syekh Nawawi adalah Al-Bantani. Kalau menyebutkan Al-Imamun Nawawi, pengarang dari Sholihin. Itu bedanya. Jaraknya luas sekali. Itu abad 13, Syekh Nawawi abad 18, 5 abad keselangnya. Di kitab itu kan diceritakan ya, kalau ingin misalkan buka puasa, caranya dia harus berangkat dari kampungnya. Bahasanya begini, hatta farokol umrona, sampai dia memisahkan diri dari tempat tinggalnya. Contoh, Rudi Ahmad teh balik ke Jakarta, tapi jangan mau kuat ya. Jakarta teh banyak godaan, mereka kamari Pak di bandara, aduh godaannya luar biasa kan ya Ji. Turun di bandara kira-kira tabu 12.30 eta ningali Pak Jami nyuruput Starbucks anu dingin Pak Cepi ditambah rokok Marlboro eta Gusti Abi langsung ari ku bojo mah ke istri teu kabita di bumi ge istri mah aya eta ningali Starbucks anu non ini anu dingin Kang Yazid kan di tempatnya terbuka kan suruput eta Jami langsung ngarokok di ruang rokok. Astagfirullahaladzim kan gitu. Nah tetiasa Pak pami kitu mah pami Rudi Ahmad bade angkat ke Ancol heula Pak. Pada teh angkat teh ke Ancol sacan subuh teh pas sasusi mas teh kieu imsak 10 menit deui angkat teh ke Ancol. Kan Ancol Sanggeria beda Korea, beda Umron, beda Umron itu kan Pak tempat tinggal kependudukan Umron itu. Seueur penduduk, nah itu tempat tinggal. Kayak itulah Pak ke Ancol. Tadi Ancol mah anjeunna angkat dan sawios sebab dia memisahkan diri. Eta mah teknik Pak, supados tiasa keluar. Kata mazhab Syafi'i, kata mazhab lain mungkin ada yang membolehkan. Anu katiluna kawalimana al ajzu anisyami fala yajibu as-saumu ala ma la yutikuhu li kibrin aw maradin la yurja biruhu li anna as-sauma inna yajibu ala ma yaqdiru alaihi. Yang selanjutnya yang boleh tidak puasa itu yang tidak kuat puasa. Di Al-Qur'an kan bicara ya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang sampai batas kemampuannya tidak mampu berpuasa, fidyatun ta'amun miskin, maka baginya adalah fidyah untuk makan orang miskin. Itu dibaca dua bisa Pak Cepi. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Boleh riwayat Hafiz Waras Al-Kasai. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'ami masakin. Boleh. Nah lamun kitu maca wah pangarudi ya sesat ya.
Padahal boleh bacaan gitu. Coba lihat Pak, mushaf kita ya. Coba mushaf lihat. Di satu mushaf mad lazim musaqqal harfi atau mad lazim harfi musyabbah di fawatu suar itu ada yang pakai tasydid, ada yang tidak. Contoh, coba tinggal Pak di Al-Baqarah. Di mushaf kita alif mimnya alif lam mim. Mimnya pakai tasydid tidak? Ada yang pakai, ada yang tidak. Maka jangan terlalu diperuncing gitu kan, biasa saja karena itu ilmu qiraah. Kan aya kejadian Pak, tara biasa sujud tilawah ari imam teh ayat sajdah. Tara biasa makmum teh ngupingkeun imam sujud tilawah dina salat, dina dakhila salat. Ari pas imam rengse ayat sajdah kan sujud tilawah ka handap Allah. Cik makmum teh subhanallah, subhanallah. Padahal mah makmum tak apa ayat sajdah Pak. Seperti ayah santri, ima nyata disimpulin. Ayah santri kan yajid jam salapan teh sholat di masjid. Ari pas jalapan sholat masjid teh, pan pasti nyangkana ieu teh duha. Ku abi teh tingali, nah duha teh make kunut. Jam salapan kan pasti image urang teh sholat duha. Taros ku abi teh, jam tadi sholat naon? Sholat duha kan. Sebarokaat, 2 rakaat, namanya kunut kan sedang covid nazilah, ngabohong cek abi teh. Kaberangan sholat subuh, api-apina sholat duha. Ari pas sholat duha teh kunut deui. Ka abi nyariosna, kan Kang ane keur covid, kudut nazilah, bisa wae maneh mah. Urang mah katipu cek. Tah gitu Pak, anekdot fikih teh kan. Eta santri kaberangan, malum santri kadang-kadang ya pada deh jam 8 gitu. Nah udah gila lah gitu. Itu nah itu ongkoh sholat duha make kunut abi teh curiga we jigana kaberangan katina socana kan kunaon itu sholat kon tadi sholat iya kan sholat duha sebarakaat 2 rakaat make kunut nazilah cenah oh bisaan we eta ngabohong teh tapi urang mah katipunya ku ente coba gitu nyalah atau orang yang tidak sanggup itu kibrin karena sangat tua syaikhun kabirun sangat tua upami masih kene sangem mah mangga kan bahasana ge teu sanggup aya bapak-bapak usia 80 tahun cangker kene sawa puasa kene teu sawios Pak puasa we teras ieu mah aya jalmi tos 80 tahun tos syaikhun kabirun tua renta moal tiasa dipuasa maka dia boleh tidak puasa ganti dengan fidyah. Fidyah itu kan satu mud, dia besarannya adalah rub'u sa'. Al-muddu huwa rub'u sa'. Sebab as-sa'u arba'atu amdadin. Tangke dina masalah zakat fitrah sa'. Tapi ingkirana zakat fitrah we nya jadi panjang ceritana. Sa' itu kan seranggeyan kieu Pak. Orang Arab kapungkur mu'tadil anu sedang dewasa, rajulun mu'tadil. Saparapat teh samud. Eta teh lamun dihitung konversi 0,685 kg atau 685 gram. Ku urang we sok dicipleskeun da hese kan meser beas 685 gram di ladangan mau apa? Mau apa sih dage kidu parapat liter gitu. Padahal kur 0,685. Pasikeun tah rama urang teh teu tiasa saum atau tua renta setiap hari teh putrana teh masih kan ka fakir miskin ieu satu mud pun bapak teu tiasa saum atau au maradin la yurjabruhu atau sakit yang menahun yang tidak diharapkan sembuh karunya Pak komplikasi nya jantung nya ginjal nya kemoterapi naon deui tah transfusi darah pokoknya mah diborong nih penyakitnya teh yang tidak bisa sembuh lagi maka boleh fidyah. Kenapa? Di anna sauma innama yajibu ala man yaqdiru alaihi karena saum itu wajib bagi orang yang mampu. Nah ini Pak jadi udur-udur yang membicarakan itu termasuk ini urusan hamil wal murdi'.
Pami anu hamil itu kan hamil murdi teh saur ulama dimasukkeunna kana man la yutikunahu, orang-orang yang tidak sanggup lagi berpuasa. Bagi ibu-ibu yang hamil ada dua kondisi Pak. In khofat ala nafsiha falaha qadaun. Lamun anjeunna teh khawatir pada dirinya, dia cukup qada. Muka dua, in khofat ala nafsiha wa janiniha falaha qadaun wa fidyatun. Falahu qadaun. Lamun dia khawatir bagi dirinya dan janinnya, tetap qada. Ngan lamun in khofat ala janiniha lali nafsiha, dia khawatir pada janinnya tapi bukan khawatir pada dirinya, itu falaha qadaun wa fidyatun. Bojo urang teh ka dokter, singkat cerita, Pak wayahna nya bojo teh tong waka saum margi ieu khawatir kana janin dina kandungan bilih kumaha onang. Ketika istri kita tidak berpuasa karena khawatir bagi yang lain, kan janin yang lain kan, itu baru dia harus qada dan fidyah. Tapi sahabat dokter teh nya saumnya kedah saum ieu khawatir ibu leuleus wae ari janin nama sehat ngan ibuna leuleus wayahna, ibu tong puasa khawatir bagi dirinya maka cukup qada. So dokter teh wayahna nya Pak bojo teh si ibuna leuleus janinna ge bahaya berpengaruh sabab asupan nutrisi si ibuna cenderung lemah, maka dia khawatir bagi dirinya dan janinnya cukup qada. Tapi yang khusus khawatir bagi orang lain itu adalah dua, qada dengan fidyah, termasuk menyusui. Ieu teh Pak, ieu teh abdi teh teu khawatir Bang Doni sama anak mah ngan bapakna ngenyot wae. Berlaku eta mah Pak. Eta aya nu kitu pertanyaan ka abdi Kang Yazid, ka abdi kajawabna kumaha cek abdi teh. Ieu teh teu khawatir bagi orok abdi mah tifo ya, karena kan tifo bahasa Arabnya. Kalau sobi itu usia 7 tahun ke atas anak-anak SD. Kalau ke bawah tiflun. Kanak-kanak balita tiflun. Ieu teh Kang Rudi cenah ari murang kali abdi mah teu khawatir susu teh. Kumaha tuh pertanyaan ibu ngan bapakna ngarewong. Kira-kira puasa atau puasa we nu kitu mah da teu asup kana etana gitu. Itu kira-kira Pak. Itu tentang udur udur puasa. Jadi menarik untuk dibahas ya Pak. Jadi Allah itu memberikan kewenangan bagi orang yang udur untuk tidak berpuasa. Tapi konsekuensinya bisa qada, bisa fidyah, bisa qada juga dan fidyah. Di Kasifatu saja di Sarah Safinah itu tambahkan ya jika orang yang dia tidak puasa 1 hari misalkan beberapa hari di tahun ayeuna teu pernah dikodoan sampai ada puasa di tahun berikutnya, sementara dia mampu melaksanakan kodo, maka muncul dua, dia harus kodo dan fidyah. Aya jalmi pas tahun ayeuna teh sehari teu puasa kan ka dikodoan banyak. Ari pek teh pas tahun 2025 can kakodoan ternyata beres puasa 2025 dikodoan, maka dia kodo dan fidyah. Apa pertanyaannya? Kenapa begitu di mazhab ini? Karena fidyah itu sebagai tebusan dari kesalahan dia bagi mazhab Syafi'i. Bapak Ibu sadayana hapunten nu kasuhun tos tabu genep 5 menit tapi mudah-mudahan aya manfaatna. Simpuring hapunten geuh ropas tapi teu ropasnya ieu mah muningakeun hungkul contoh-contoh nu dia di urang sehingga urang tiasa ngalaksanakeun puasa sesuai dengan aturan. Mung sakitu anu ka we pertarosan teh cekapnya tos tabu genep mung saengga pihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Siap, Ustaz. itu beres Bu ya? Ngajar Ustaz. Hah? Ngajar.
belajar di sekolah alam cuman Oh, sekolah alam. ya anu sedang alam masih Nah, banyak. ya sedang alhamdulillah Lihat. apa tuh saya alhamdulillah kita telah selesai kuliah subuh. Semoga pemahaman-pemahaman kita terkait wujud puasa mampu kita terapkan untuk diri kita sendiri, keluarga kita, dan lingkungan sekitar. Marilah kita tutup dengan mengucapkan dalam bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.